Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairan min amsi fa huwa rabi. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua kami yang saya hormati, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para orang tua, para sesepuh, jemaah yang sama-sama insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita yang sampai meninggal dunia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu beribadah kepada Allah, taat, patuh, tunduk terhadap aturan Allah. Ini adalah karunia yang besar, nikmat yang besar. Karena nikmat ini nikmat yang abadi. Nikmat kesolehan, nikmat ketaatan ini kita bawa sampai nanti kalau sudah tidak ada. Kalau masalah dunia ini hanya sarana, semua sudah diberikan fasilitas oleh Allah. Selama manusia itu hidup di alam dunia, maka ada jaminan rezeki dari Allah. Kapan rezeki itu habis? Kalau manusia sudah menghadap Allah. Jadi jangan khawatir, selama kita hidup ada jaminan, ada tanggungan dari Allah. Yang kita harapkan ini rezeki yang barokah, rezeki yang diridhoi oleh Allah, rezeki yang membuat kita ini semakin kita mengenal Allah, semakin kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hingga nikmat itu menghantarkan kita menuju kepada nikmat yang abadi, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehariban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah ganti tahun Hijriah 1445. Jadi waktu ini begitu cepat, Pak. Udah tahun baru Hijriah lagi. Ya, berjalannya waktu, bertambahnya usia, berarti kita ini sedang mengejar angka yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau angkanya 70, kita saat ini 50, berarti 20 tahun lagi ke depan kita sedang mengejar. Ya, jadi rugi kalau kita ini hanya disibukkan dengan dunia tapi tidak mengatur pentingnya akhirat. Kata Nabi, barang siapa yang disibukkan dengan dunia, maka dunia itu akan menyibukkan dirinya. Tapi barang siapa yang menyibukkan untuk akhirat, maka insya Allah dunia pun akan berkhidmat kepada kita, akan melayani kita. Ya ibadi tafarruq li ibadati, dalam hadis qudsi, wahai hamba, aku sibukkan dengan amal soleh. Sesibuk apapun, serepot apapun, kita bisa mengatur waktu.
Karena yang namanya ibadah memang kita yang mengatur. Kudu dipaksa. Ngikutin males Pak kita. Mau baca Quran bawaannya malas. Mau ngaji juga sama. Mau sholat malam, sholat duha, apapun bentuk ibadah. Kenapa? Di sisi lain itu ada musuh kita yang sengaja melemahkan keimanan dan amal saleh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kau ikuti langkah atau ajakan syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata. Makanya ketika syaitan dijamin oleh Allah, ukhruj ya Abdullah fa innaka rajim, terkutuk wahai syaitan, keluarlah kamu dari surga, ya, karena kamu membangkang kepadaku, kata Allah. Maka syaitan dia minta kepada Allah, aku keluar boleh dari surga ya Allah, tinggal di alam dunia, dan kau jamin aku masuk neraka, kata iblis, kata syaitan. Tapi aku minta dua. Yang pertama, panjangkan umurku sampai hari kiamat, jangan ada anak cucuku yang mati, kecuali nanti hari kiamat mati semua makhluk Allah. Jadi yang namanya syaitan itu, jamaah rahimakumullah, menurut riwayat, kalau ada orang lahir di dunia ini bersamaan juga syaitan ikut lahir. Jadi banyak Pak, nggak 1, 2, 3, banyak, nggak kehitung. Makanya yang namanya syaitan itu luar biasa. Dia menggoda, dia depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, biar kita ini lemah iman, lemah amal saleh, agar nanti menemaninya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya syaitan minta kepada Allah, dan Allah punya sifat Rahman, pengasih tak pilih kasih, karena syaitan adalah makhluk Allah. Dia minta panjang umur, aku panjangkan umurmu wahai ya iblis, wahai syaitan, sampai hari kiamat baru dimatikan oleh Allah. Karena di hari kiamat itu yang kekal, yang abadi adalah Allah. Selain Allah mati, termasuk Israel mati. Israel mencabut nyawanya sendiri Pak, ya. Jadi terakhir makhluk Allah adalah malaikat Israel, mencabut nyawanya sendiri. Lalu datanglah hari kiamat. Setelah datang hari kiamat, yang rahimakumullah, dihidupkan kembali malaikat Israel. Lalu terus malaikat-malaikat yang lainnya, termasuk manusia-manusia yang dulu masih hidup di alam dunia. Dan pertama kali manusia yang hidup di muka bumi ini setelah terjadinya hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Lalu jamaah rahimakumullah, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil di sebelahnya. Lalu bertanya, ya aina ummati, di mana umatku? Terjadi hari kiamat, Nabi Muhammad baru sadar akan terjadinya hari kiamat. Yang ditanyakan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya. Aina ummati, di mana umat? Bagaimana kondisi keadaan umat? Saking begitu cintanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, beliau. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua permintaan syaitan itu adalah, izinkan aku ya Allah untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat, supaya menemani aku dalam neraka. Nah, makanya Allah berikan petunjuk, silakan tinggal pilih 2 jalan, ada baik, ada buruk. Ada jalan yang kanan, ada jalan yang kiri. Kalau kanan ini simbol identik dengan kebaikan, terserah. Makanya kalau makan tangan kanan, berjabat tangan dengan tangan kanan. Keluar rumah dahulukan kaki kanan, masuk masjid dahulukan kaki kanan. Jadi kanan itu adalah simbol kebaikan. Dan syaitan itu menurut hadis makanya dengan tangan kiri. Maka barang siapa makan dengan tangan kiri itu menyerupai tasyabuh dengan syaitan. Jadi nggak boleh, termasuk berdiri makan itu adalah kebiasaan syaitan. Kalau bisa makan sambil duduk, itu adab. Dan ada adabnya, makan tuh nggak boleh sambil nyender, nyantai gitu kan, nyender. Ya apalagi sambil tiduran, ngemil gitu kan, nonton TV ngemil, ya tiduran. Makan mie gitu kan sambil tiduran. Jadi ada adabnya, nggak boleh sambil jalan, sambil ngobrol. Jadi kalau makan dinikmati jamaah rahimakumullah, sambil bagaimana menghayati ayat Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kenapa kita makan bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan makanan minuman yang aku konsumsi ini ya Allah ada barokahnya. Jadi energi, jadi kekuatan buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan makan minum melupakan yang memberikan rezeki makan dan minum itu. Akhirnya dari makan itu jadi kekuatan. Ente yang dibawa kesolehan, ente untuk datang ke masjid, ke musola, ente yang di malam hari kita tahajud, menunggu waktu subuh berjamaah, tadarus Al-Quran, silaturahim, duduk di majelis ilmu. Maka semua itu adalah ada pengaruh juga dari makanan yang kita berdoa kepada Allah supaya dapat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Muharram ini adalah awal dari tahun Hijriah. Kita sudah 1445, jadi 1445 Hijriah. Ya, sudah lumayan lama. Maka jemaah rahimakumullah, ada peristiwa apa saja di bulan Muharram sehingga bulan Muharram itu dikatakan oleh Allah minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang mana di bulan itu tidak boleh umat Islam untuk berperang, menzalimi dirinya, termasuk jangan ngentengin berbuat dosa, itu dilipat gandakan itu dosanya. Sebagaimana amalnya juga kata Nabi, kalau kita beramal di bulan Muharram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Karena bulan mulia, dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan yang istimewa, ya, selain bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, karena di bulan Muharram itu diantaranya ada peristiwa yang bersejarah, dan ini adalah bulannya para nabi dan rasulnya Allah yang banyak terjadi di bulan Muharram, persisnya pada hari Asyura, pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Di antaranya diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, itu di bulan Muharram. Diterima taubatnya Nabi Adam dengan Siti Hawa di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Nuh dari musibah banjir. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Disembuhkannya matanya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub itu pernah buta, Pak, karena nangis kehilangan Yusuf. Yusufnya dijebak sama saudaranya, dimasukin ke sumur tua. Lalu ditemukan oleh musafir, dibawa ke kerajaan di Mesir. Lalu diberikan di kerajaan itu, dibesarkan oleh kerajaan Mesir. Di antaranya ada ibu angkat namanya Siti Zulaikha. Dibesarkan di sana, maka fitrahnya seorang ayah, seorang ibu tentunya kehilangan anak yang dicintainya akan terus merasa kehilangan, merasa sedih. Dari tangisan itulah Nabi Yakub buta. Maka jemaah rahimakumullah, apa asbab yang menyembuhkan matanya Nabi Yakub? Maka suatu ketika di Mesir musim paceklik, dan saat itu Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi seorang yang punya kedudukan di Mesir. Dermawannya Nabi Yusuf itu mengundang orang-orang kampung pada datang, dikasih sembako, termasuknya rahimakumullah saudara-saudaranya yang dulu pernah menzalimi daripada Nabi Yusuf, yang membuang Nabi Yusuf. Karena memang karakternya Nabi, seorang nabi, seorang rasulnya Allah, itu diberikan kesabaran yang sabrun jamil, kesabaran yang sempurna dari Allah. Walaupun disakiti, padahal ada kesempatan untuk membalas, Pak. Tahu Nabi Yusuf kalau saudara-saudara yang dulu ngebuang itu pada datang minta bantuan ke Nabi Yusuf. Dan orang-orang itu, saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Maka akhirnya dipanggillah satu persatu, dikasihkan itu sembako oleh Nabi Yusuf. Dan akhirnya jemaah rahimakumullah, Nabi Yusuf pun punya feeling, begitu rindunya kepada ayahnya,
Dan ternyata ayahnya pun sangat rindu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf ngambil baju, kasihkan bajunya ini kepada saudaranya tadi. Ini kata Nabi Yusuf, aku titip buat ayah kalian, mudah-mudahan manfaat. Pulanglah saudara-saudaranya setelah mendapatkan tadi bagian dari pemberian Nabi Yusuf. Setelah pulang sampai di rumah, ayah, ya barusan ada seorang yang ngundang kita nih, yo masyarakat dibagi sembako. Ini titip baju, aku nggak tahu apa maksudnya, apa manfaatnya. Ketika itu langsung feeling seorang ayah, tidak keliru, ini adalah bau daripada tangan putraku Yusuf alaihissalam. Lalu diciumnya sama Nabi Yakub dan dioleskan di matanya, biiznillah ta'ala matanya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang susah, hadirin. Sembuh, dan itu peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram. Ya rahimakumullah, di bulan Muharram juga bagaimana diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Makanya pernah dalam satu hadis itu Nabi berjumpa dengan orang Yahudi yang memang dia mengamalkan ya daripada Taurat masa lalu yang masih utuh, masih sempurna Tauratnya, masih menjadi dasar ya bagi orang-orang Yahudi yang memang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka jamaah rahimakumullah, ketika ya Rasulullah ketemu dengan orang Yahudi persis hari Asyura itu, bertanya, apa yang kau lakukan hari ini? Ya, yang aku lakukan adalah saya berikan penghormatan kepada nabiku Nabi Musa alaihissalam. Pada hari Asyura inilah Nabi Musa, nabinya Allah, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan. Maka sebagai bentuk rasa syukur aku berpuasa, kata orang Yahudi tadi. Maka apa yang dikatakan oleh Muhammad, semestinya aku pun melakukan itu, karena Nabi Musa pun sama adalah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad pun menganjurkan kepada para sahabat untuk melakukan saum Asyura. Tapi di riwayat yang lain untuk membedakan antara Yahudi dan umat Muhammad, tambah awal dan akhir, yaitu saum Tasu'a, hari yang ke-9. Itu ya untuk membedakan. Tapi kalau seandainya kita mau ambil Asyura pun tidak apa-apa, karena memang itu ada hadisnya soalnya. Jadi bisa ambil Tasu'a ataupun Asyura, ya dua-duanya boleh. Bahkan di riwayat yang lain kalau mau menambahkan boleh di hari ya yang ke-11. Ada hadisnya itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa di hari Asyura itu sangat ya banyak dalam sejarah. Di antaranya bagaimana di ya bulan tersebut juga ya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diselamatkan, di antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan di hari Asyura, di bulan Muharram itu. Maka bulan Muharram adalah bulan yang mulia karena memang ada sejarah para nabi dan rasul yang itu diabadikan ya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Ya rahimakumullah, juga di bulan Muharram ini adalah ada peristiwa bagaimana menceritakan hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW beliau hijrah dari kota Makkah ke Madinah karena memang sudah tidak sanggup lagi melihat banyak para sahabat yang ditindas. Ya, Nabi itu beliau hijrah itu ke ya beberapa daerah, ke Madian, lalu ke Taif, ya, ke Taif, terus lagi ke Madinah Yasrib. Karena memang tidak kuat Pak, saban hari itu Masya Allah banyak sahabat yang disiksa. Kalau dengar hadirin ada seorang yang mengikuti taklim dengan Rasulullah, ya saat itu langsung disiksa, langsung dihukum. Maka rupanya Nabi pun tidak tega. Bahkan Nabi sendiri mengalami bagaimana beliau ya diusir dari kota Mekah beberapa bulan itu. Diputuskan hubungan Rasulullah dengan keluarganya, dengan suku Quraisy. Jadi Nabi dengan orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu tinggal di gunung-gunung, makan ala kadarnya karena mempertahankan akidah. Ya, sampai beberapa bulan itu Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan keluarga yang ada di kota Mekah karena tinggal di gunung-gunung. Tapi sahabat yang setia dengan Rasulullah ngikutin walaupun dalam keadaan kelaparan, kehausan, kekurangan bermacam-macam. Karena Nabi nggak boleh hubungan dengan orang yang ada di Mekah. Nabi tidak boleh berniaga, tidak boleh berdagang.
tidak bermasyarakat, tidak boleh. Jadi Nabi akhirnya kelaparan. Pernah suatu saat dalam suatu riwayat itu jemaah rahimakumullah, ya ada isi air itu kan dari kulit. Karena saking laparnya maka digodok, Pak, dibakar, digodok jadi daging lagi, dari kulit lagi, empuk lagi dimakan oleh Rasul. Saking butuh makanan. Akhirnya jemaah rahimakumullah, singkat cerita, ternyata tidak semua orang tidak suka dengan Rasulullah. Pemuka-pemuka yang ada di kota Mekah, ya, itu mengusulkan, walau bagaimanapun Muhammad itu masih keluarga kita. Kasihan kalau sampai, ya kan, banyak korban di sana. Ayo kita berdamai saja. Maka ada beberapa suku itu, ya, mengusulkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, akhirnya diterima karena memenuhi syarat. Maka Nabi pun kembali hadir, bergabung lagi dengan mereka, tapi tetap ditindas lagi. Ya, di banyak sahabat disiksa, akhirnya sampai pun beliau hijrah lagi ke kota Taif. Karena di situ ada saudaranya daripada ibunya, Siti Aminah, ada keluarga di kota Taif. Maka Nabi pun berangkat ke sana, hadirin. Sampainya di sana bukannya malah disambut dengan senang hati, udah dikasih tahu sama Abu Jahal, hati-hati nanti kalau ada orang kesini anak muda, ya kan, udah pokoknya ditolak, jangan diterima. Benar, Pak. Udah sampai ke negeri Taif, di situ ke daerah Taif itu dilemparin batu sampai berlumuran darah Nabi, sampai mau jatuh pingsan. Beliau terus nyari posisi aman di bawah pohon kurma. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, apakah butuh bantuan dariku? Mereka orang-orang Taif yang menganiayamu, sampai kamu dalam kondisi lemah Muhammad, kamu layak minta kepada Allah supaya mereka diazab oleh Allah, kata ya mereka Jibril. Ya, karena dia tidak menghargaimu, tidak menghormatimu, bahkan menyakitimu. Apa kata Rasulullah? Biarinya Jibril. Mungkin mereka orang tua, kakek uyut saat ini, dia tidak suka dengan dakwahku, tapi aku berharap nanti beberapa tahun ke depan doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak cucu mereka dalam kondisi beriman kepada Allah, beriman kepadaku sebagai nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itulah doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad ketika dianiaya. Karena Nabi menyadari betul bahwa orang yang teraniaya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya betul hadirin, Nabi pun memanfaatkan doa yang mustajab. Akhirnya subhanallah, doa Nabi pun diijabah. Kota Taif yang dulunya pernah ada darah Rasulullah tumpah di sana, dan di sana pun ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sampai saat ini kota Taif menjadi kota Islami. Di sana mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ya rahimahullah, pulang lagi itu ke Mekah lagi, ternyata masih seperti itu, pindahlah ke Madinah. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, buahnya manis. Kesabaran Nabi Muhammad berdakwah bertahun-tahun di kota Mekah, sampainya di Madinah sudah disambut oleh kaum Ansar, ya, dengan sambutan yang kita sering dengar, ya, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Itu sambutan orang Ansar. Datang disambutan Nabi Muhammad di situ. Para sahabat juga sama. Subhanallah. Alhamdulillah diterima Nabi Muhammad di kota Madinah. Lalu Nabi pun setelah ada di Madinah, apa yang pertama kali beliau bikin? Beliau bikin dalam masjid yang namanya Masjid Quba. Jadi Rasulullah pikir agama, terus yang ada bagaimana, ya, orang-orang ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mesti dibikinnya dari pelepah daun kurma, karena darurat hadirin. Dibikin buat tempat ibadah Rasulullah dan para sahabat. Itulah yang dilakukan, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau hijrahnya Nabi Muhammad itu namanya hijrah makani, hijrah tempat. Nah, kita pun kata ulama, apabila mungkin suatu tempat ini kita susah diajak saudara-saudara kita, sahabat kita untuk bersama-sama berjuang, sama-sama beribadah kepada Allah, yang ada adalah kemaksiatan di lingkungan kita, maka tentunya kita cari yang namanya lingkungan yang mendukung kita
untuk sama-sama soleh. Karena yang namanya bi'ah, lingkungan itu berpengaruh, Pak. Kalau kita lingkungannya baik, kita akan ke bawah baik. Ya, walaupun kadang-kala ada orang satu baik lingkungannya tapi jelek, kena ke bawah jelek. Begitu. Jadi lingkungan yang mayoritas itu kadang-kala membentuk dan memberikan citra yang tidak baik. Maka boleh kita pindah ke suatu tempat, namanya hijrah makani, kalau tempat tadi ada kemaksiatan yang susah untuk dirubah. Nah, kalau sudah kondusif seperti ini, udah nyaman, ya udah kita tinggal manfaatkan waktu itu, ya waktu tempat itu untuk sama-sama, ya saling menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran, ya untuk fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jemaah rahimakumullah, kata ulama ada lagi yang namanya hijrah maknawiyah. Nah, ini terbagi menjadi 4, ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah fikriyah, ada hijrah syu'uriyah, ada hijrah ya sulukiyah. Hijrah i'tiqadiyah artinya hijrah bagaimana keyakinan kita harus mantap bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Sampai kita menghadap Allah, kita tetap istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggalkan dunia yang fana, karena kita yakin ada perjumpaan yang abadi nanti. Ketika kita sudah menghadap ya Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali ke negeri akhirat, ke negeri asal kita, karena kita dulu asalnya di sana. Ya, jadi asal kita ini jemaah rahimakumullah, ya manusia pertama ada dalam surga, Nabi Adam. Maka harapan Allah juga sama, bagaimana kita anak cucu Adam ini kembali kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ajarkan, Allah hadirkan dunia ini, ingat ada kehidupan akhirat. Makanya wa fil akhirah hasanah. Bukan hanya di dunia kita senang, Pak. Tapi ingat, kalau kita dikasih senang di dunia, kesenangan ini ada batasnya. 50, 60 tahun. Kadang-kala mohon maaf, kalau udah berjalannya waktu, usia Pak, udah nikmat juga udah mulai dikurangi. Ya, kalau udah usia 50 tahun Pak, gigi udah mulai ini pada gugur nih, udah makan juga udah hati-hati Pak. Ya, makan udah nggak boleh yang keras-keras. Ya, makan dikit minum, ya. Kadang masuk pelubang, ya kan? Udah hati-hati banget, masya Allah. Makannya yang empuk-empuk, 50 apalagi 60, 70. Udah deh. Udah hati-hati banget makannya hadirin. Itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kamu tidak melihat pada dirimu ada ayat Allah Subhanahu wa taala? Tenaga udah mulai berkurang, beda dengan dulu. Udah 50 tahun aja hadirin. Duduk aja udah capek Pak duduk ya. Udah pada linu. Makanya udah harap maklum aja saya mah, udah ngerasain begitu. Ya nyelonjor gitu kan, pada pegel. Ustaz aja karena nggak bisa selonjor. Kalau boleh mau nyelonjor deh. Boleh kalau Lah kagak boleh, kita emang nggak enak ya. Bawa bebas ya, bang bebas. Udah Pak, dikurangin semua tenaga, dikurangin makan makanan, minuman. Minum dingin dikit aja udah nggak enak perut, pilek, meriang. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada yang tiap hari kerokan. Ya kerokan tuh faktornya banyak. Ada mungkin masuk angin, bisa jadi mikirin utang. Tapi insya Allah jamaah nggak pada punya utang. Ini paling minjem. ini bayar loh Ustaz. Iya, yang penting bayar. Nggak apa-apa. Nabi juga boleh Pak begitu. Boleh. Nabi pernah hadisnya. Nabi Muhammad pernah dalam kondisi lagi yang kesulitan, pinjam sahabat. Jadi umatnya Muhammad itu ya, nyontoh Rasulullah, boleh ngutang, tapi wajib bayar. Jadi jangan sampai udah tahu nih tanggal sekian bakal ditagih nih, pergi kena rogong. Ini menghindar dari kesulitan, ya kan, nggak boleh. Kata Nabi ada hadisnya, barang siapa yang punya utang lalu niat mau bayar utang, nanti Allah kasih mudah jalannya. Gitu Pak. Tapi barang siapa yang punya utang niat ngeles, ya kan, biar nggak inget ya, biar lupa, dilupain.
biar nggak ditagih. Nah, maka rezekinya pun juga tidak seperti orang yang niat baik, karena Allah tahu kebutuhan kita. Jadi boleh Pak, boleh kita ngutang tapi niat bayar, begitu. Jadi jemaah rahimakumullah, hijrah i'tiqadiyah, bahwa yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada tujuan hidup kecuali hidup ini cari ridha Allah. Ya kalau Allah sudah ridho Pak, ya Allah apa sih yang gak dikasih sama Allah? Makanya kita ajarin anak-anak kita biar pada ridho sama Allah. Makanya setiap mau belajar raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil qur'ani imama wa hukma. Ini kan pertanyaan di alam kubur itu Pak. Ya, jadi kalau udah hafal ini aman deh insyaallah. Pada hafal kan Pak? Raditu billahi robba, ya kan? Tuh, aku ridho Allah Tuhanku. Wabil Islami dina, Islam adalah agamaku. Aduh Pak, senang banget kita untung lahir dari orang tua Islam. Saya kadang lihat sedih tuh Pak di YouTube. Ada orang mati dibakar, orang Hindu ya. Iya orang bersama juga. Oh gitu. Masya Allah, udah. Iya, pokoknya orang India sono Pak dibakar, debunya dibuang di lautan. Ya Allah karim, Insya Allah. Ya kita mau udah mulia banget Pak. Kenapa orang meninggal dunia, orang mati dimandiin? Karena mau ketemu sama yang maha suci, maka disuciin dulu. Itu Pak sebenarnya maknanya Pak. Dibungkus dengan kain yang bersih suci. Karena apa? Bakal ngadep yang maha suci. Kemarin ada yang nanya tuh, Ustadz boleh nggak dikapanin warna hitam? Iya kan? Kata saya kalau udah kepepet, udah muter-muter ke pasar nggak ketemu warna putih, boleh. Iya, cuman kasihan mayat. Udah gelap tambah gelap kan. Nggak nyunah Pak, yang jelas nggak nyunah. Karena Nabi nganjurin bungkus kain kafan dengan warna, karena simbol. Ya, simbol. Ada lagi nanya Ustaz, gimana kalau dibungkus dengan kain ihram? Kata saya, bungkus dulu dengan ihram baru depannya kain putih. Kan itu wasiat. Begitu. Jadi tetap kain kafan itu tetap. Walaupun hanya minimal 1 lembar. Begitu nggak apa-apa. Ya, walaupun sunahnya 3, kalau perempuan 5. Ya. Kapan-kapan kita praktek Pak ya. Praktek bungkus mayat Pak. Siap nggak? Siap. Siap Pak, siap ya praktek mandiin. Iya. Begitu Pak. Mohon maaf jangan sampai ini nggak ada yang bisa sekali gitu. Ya karena itu udah fardu kifayat, kudu ada di lingkungan itu jamaah kita kudu ada yang bisa seperti itu. Ya kalau ustaz di sana lagi nganggur. Ya kan kalau ustaz di sana lagi ngurusin juga Pak. Kasihan mayat nunggu berjam-jam. Ya gampang kok Pak. Ya. Nanti siapin boneka aja. Ya, jangan langsung sama orang, jangan. Iya, kadang orangnya mah kasihan Pak. Ya udah boneka aja. Tapi jangan ditinggal di musola. Apanya? Kain kafannya? Bonekanya. Oh. Ya begitu. Jadi yang ini aja ya, yang simpel kan ada boneka kecil gitu. Saya dulu begitu di pesantren praktek. Cara mandiin yang benar, ya kan? Sesuai dengan sunnah Rasul. Ada kaifiatnya mandiin jenazah. Jadi jamaah rahimakumullah, itu kalimat itu kata Nabi dari suatu riwayat, barang siapa yang baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabi wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma, maka insyaallah dijaga imannya oleh Allah. Dijaga. Kan itu kalimat tauhid. Aku ridho Tuhan, ya Allah Tuhanku. Islam agamaku. Muhammad nabiku. Ini Muhammad yang nabi kita terakhir, yang nanti memberikan syafaat kepada kita. Kita nih mohon maaf, sebelum kita menghadap Allah aja kita udah dapat syafaat dari Nabi Pak. Apa bukti syafaatnya Nabi berlaku sebelum kita menghadap Allah? Masih hidup aja berlaku. Sholat itu kan ada Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sholat nggak ada Allahumma shalli ala Muhammad, sholatnya nggak sah. Karena itu rukun sholat. Dari 13 rukun, membaca sholawat itu adalah wajib rukun, nggak boleh ditinggal. Berarti sholat kita diterima, kan pertolongan berarti maknanya syafaat. Berarti dengan asbab sholat kita diterima sama Allah, pertolongan Nabi Muhammad.
Doa kita bisa diangkat ini Pak karena ada salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru jadi ada salawat. Ada keterangan barang siapa yang berdoa di awal akhir tidak bersalawat itu doanya masih ngegantung. Khutbah Jumat ada salawat, itu rukun. Seorang khotib kalau khutbah tidak baca salawat enggak sah khotibnya. Sementara khutbah itu adalah rukun bagian daripada sholat Jumat, satu paket. Jadi enggak sah orang yang habis sholat itu kan 2 rakaat pergi Pak, nggak dengerin khutbah nih, enggak sah. Karena itu bagian daripada Jumat. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi kalimat itu kalimat tauhid. Maka hijrah i'tiqadiyah, keimanan kita yang dulu mungkin kita agak ngambang sama Allah, ya, dengan artinya nih hidup susah dulu, rezeki susah dulu, ya, nyalahin Allah. Kadang diuji sakit kita nggak deket sama Allah malah nyalahin Allah, ya kan? Maka sepenuhnya apapun yang terjadi semuanya adalah qudrah dan iradahnya Allah. Kita tinggal ngejalanin aja. Makanya orang yang beriman itu dia tidak akan pernah mengeluh. Apapun yang dikasih sama Allah, yang diberi sama Allah, ketika dia nikmat dia ucapkan alhamdulillah. Ketika diuji beliau melakukan ucapan ya dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil Qur'ani imama, Quran sebagai pedoman hidup kita. Makanya hidup kita kalau pengen barokah, jangan pernah kita sepi rumah kecuali kita baca Al-Quran. Jadi kan ya kan mukjizat yang agung di dunia ini ya ini Pak. Ini mukjizat nyata ini. Quran sampai hari kiamat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akan dijaga Pak. Sampai hari kiamat nih Quran ini pasti bakal dijaga, beda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain mohon maaf nggak ada orang hafal Injil. Ya kan nggak ada, tapi orang hafal Quran itu banyak. Mohon maaf, sekalipun orang tidak bisa melihat tunanetra, bisa hafal Quran Pak. Karena apa? Hatinya diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dengar, langsung hafal, langsung dengar, langsung hafal. Nah, itu bukti ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesuai dengan ayat Al-Qur'an, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah manfaat harta benda kita, anak-anak kita, kecuali apa yang membawa manfaat adalah hati yang membawa kedamaian, hati yang selamat, salim. Jadi hati hadirin yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita ini baik, hati kita ini iman kepada Allah, hati kita tunduk patuh terhadap aturan Allah, maka kita bisa dipastikan insya Allah hidupnya akan dipenuhi daripada hidayah, rahmat, taufik, inayah, keberuntungan, kesempurnaan, kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Dari sini ada yang perlu ditanyakan Pak Ali, persilakan. Sedikit tambahan aja Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah ini kan bahwa bulan Muharram itu ada banyak keistimewaan. Mohon penjelasan lagi karena Muharram katanya bulannya anak yatim, ada peristiwa apa di sana itu? Ya, jadi memang jamaah rahimakumullah ada hadisnya. Ya, jadi usahakan di hari Asyura itu bagaimana kita menyantuni anak yatim pada hari itu. Ya, karena diantaranya ya itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah melakukan itu. Nah, kita pun umatnya tentunya ya ittiba li Rasulillah. Ya, jadi kadang-kala kita kenal adalah hari raya anak yatim. Karena di situ tentunya ada amalan ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan itu daripada bulan yang lain. Jadi kalau kita menyantuni anak yatim di luar daripada Muharram beda, ya kan? Ibaratnya pahalanya. Tapi di hari Asyura itu maka Nabi contohkan bagaimana kita harus menyayangi, menyantuni anak yatim pada hari itu, maka kita pun ngikutin ittiba li Rasulillah. Maka mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping kita saum kan. Nah, jadi udah puasa, udah nyantunin, berarti kan saatul mustajabahnya doa. Itu diantaranya. Maka tutuplah ya amalan-amalan yang baik dari wasilah kebaikan itu, diantaranya kita menyantuni anak yatim. Di samping doa untuk dirinya dan doa juga dari anak yatim yang tidak ada tidak ditolak dan pasti dikabul sama Allah. Begitu ya keterangannya.
Jamaah rahimakumullah. Udah Isya Pak? Belum ya? Masih ya? Nah, baik, kita lanjut. Ada i'tiqad hijrah fikriyah, hijrah pemikiran. Jadi pemikiran kita harus senantiasa optimis, positif. Karena itu berpengaruh juga Pak kalau kita pikirannya negatif ini, baik ke Allah ataupun kepada sesama makhluk Allah. Itu akan berpengaruh karena dalam satu hadis itu inna indadzani 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangkaan hamba. Maka berpositif thinking aja kita nih hidup. Ya. Kita yakin bahwa ya segala sesuatunya ada pada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, diri kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semua. Ya. Jadi pikiran kita ini mindsetnya adalah pikiran yang selalu positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah kita ini pasti ada berkah buat kita. Pasti sedekah itu akan manfaat buat kita. Baik kesehatan kita, iman kita kan tambah iman, tambah amal saleh. Ya, kita berpikir bagaimana kita memperbanyak jaringan sahabat, saudara-saudara kita. Dimanapun kita cari sahabat, cari saudara, ya maka insya Allah akan ada manfaat buat kita. Jadi selalu berpikir positif. Ya, ada amal, ada balasan dari Allah. Ya, ada kebaikan dari Allah. Maka yang kita dapat dari niat yang baik, dari cara yang baik, dari amal yang baik, akan dapat yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Lalu yang ketiga adalah ya hijrah syu'uriyah. Hijrah bagaimana kita senantiasa membuang sesuatu yang kita cintai di dunia ini yang berlebihan. Jadi boleh kita cinta rumah, boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Ini bakal ditinggal. Jadi jangan sampai kita dikasih keluasan kemurahan rezeki dari Allah, yang ada bagaimana terus memperindah, mempercantik fisik, mempercantik daripada zahir. Rumah diperindah, kendaraan diperindah, diri kita diperindah, pakaian baju yang bagus-bagus, tapi tidak pernah memperindah diri kita, hati kita, supaya hati yang syukur, hati yang lembut, hati yang sabar, hati yang qanaah, hati yang ridho. Nah, maka itulah yang perlu kita bagaimana ya hijrah syu'uriyah, hijrah dari kesenangan-kesenangan yang melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita sarana buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana penghuni rumah itu, ya orang yang ada dalam rumah itu adalah orang-orang yang mencerminkan surga. Ayahnya rajin ibadah, istrinya ya kan, pasangannya, anak-anaknya terus. Maka pentingnya itulah kita mengingatkan anak-anak kita supaya beriman kepada Allah, melakukan amal soleh sesuai contoh Rasulullah. Maka insya Allah kita akan dapat surga sebelum surga. Itu udah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada dalam ya bingkai agama, amalia-amalia agama yang dicontohkan oleh Muhammad, bisa dipastikan hidup kita ini nyaman, tenang, damai, sejahtera. Begitu. Yang selanjutnya adalah hijrah sulukiyah, jalan. Jadi jalan kita ini ya minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Kau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Kau benci dan bukan jalan yang Kau sesatkan, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Itu orang yang dibenci dan disesatkan oleh Allah. Jadi Islam adalah agama Allah. Jadi kita nih kalau sampai meninggal dunia orang Islam Pak, udah jaminannya insya Allah ada fasilitas yang Allah siapkan jannah. Jadi orang masuk surga itu, ada orang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab, langsung masuk Pak. Ada orang masuk surga yuhasabu hisaba yasira. Ada orang yang dihisab tapi hisabnya ini masya Allah ya ringan. Ada orang yang dihisab jamaah rahimakumullah, umatnya Muhammad, dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, dicuci itu dosanya biar bersih, tapi ada jaminan nanti bakal masuk surga selamanya setelah bersih dosanya. Ini hanya orang muslim Pak. Nah itu wanti-wanti Allah tuh kan dalam Al-Quran, jangan kau menjadi orang yang dibenci dan disesatkan. Nah kalau sudah mati dalam keadaan selain Islam, tidak ada jaminan itu. Nah kita nih mohon maaf, kalau seandainya mungkin naudzubillah, jangan sampai umat Nabi Muhammad kalau saja mampir di neraka ada jaminan surga nanti.
bakal selamanya dalam surga, tapi dibersihkan dosanya. Nah, yang kita minta nih lagi upaya nih, biar kita masuk dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu di awal waktu. Itu orang yang dapat hisab, yang tidak dihisab oleh Allah kalau dosanya dihisab dengan hisab yang ringan. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kebaikan saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.